Berkaca kepada hijrah Rasulullah. Kenapa Rasulullah bisa hijrah ke Madinah? Ini penting harus tahu. Kenapa Rasulullah harus maksa pindah ke Madinah? Bukankah di Mekah kelahiran banyak orang yang sayang? Dulu sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, dia itu dipuji-puji, Al-Amin, engkau yang paling jujur Muhammad, engkau yang paling baik Muhammad. Tapi ketika dia sudah diberikan wahyu oleh Allah mengajak kepada orang, dibenci. Sama dengan bapak ibu. Dulu bapak ibu tak ikut pengajian, biasa saja. Sekali ikut pengajian, nah tengok tuh ibu-ibu tuh, sok solehah. Kenapa? Tengok dulu jilbabnya kecil, sekarang sudah macam Superman katanya. La ilaha illallah. Tengok bapak tuh, mentang-mentang dia sering kajian subuh, sering itikaf, oh sebentar-sebentar. Dulu nongkrong enak, main gaplek di pos. Sekarang, mohon maaf ya, itikaf prek katanya. La ilaha illallah. Orang kalau sudah baik, orang kalau sudah ngajak pasti dibenci. Kalau dulu tak pernah ngajak, biasa saja, dianggap kawan. Tapi ketika dia ngajak, ayo ikut pengajian, ayo berjemaah, pasti dibenci. Itu jelas. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu sebelum jadi nabi disanjung-sanjung sama Abu Jahal, engkau jujur Muhammad. Tapi ketika dia berbicara, kata Nabi Muhammad, aku telah naik, aku barusan datang dari Palestina, dan aku juga bertemu dengan Allah. Kamu mimpi ya? Langsung dilempar sama batu sama Abu Jahal. Maka kenapa Rasulullah pindah ke Madinah? Karena Rasulullah diancam untuk dibunuh. Dulu masih hidup Abu Talib, pamannya. Abu Talib disegani oleh semua penduduk di sana. Berkumpullah orang-orang yang benci kepada Muhammad. Mereka tidak mau membunuh, tapi diajak Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kalau engkau berhenti berdakwah, aku berikan, kalau agak-agaknya di sini, aku berikan PT, aku berikan kapling di Nongsa, aku berikan semua rumah di Dutamas, istilahnya begitu. Enggak seperti itu juga. Kalau engkau berhenti mengajak orang ke Islam, aku berikan semua harta, tahta wanita aku berikan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wallahi ya ammi, law wada'a asy-syamsa fi yamani, walau wal qamara fi shimali, ala an adruka hadzal amra ma taraktu. Demi Allah paman-pamanku, seandainya, jangankan kau kasih kapling, jangankan kau kasih rumah mewah, seandainya orang-orang itu ambil matahari ditaruh di tangan kananku, mereka ambil bulan ditaruh di kanan kiriku, ala andruka ma taraktu, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan dakwahku. Ini luar biasa. Apa pelajaran yang tangkap? Akidah. Nabi SAW ditawarkan harta, ditawarkan berbagai macam hadiah, tak goyah. Sekarang banyak orang ditawarkan jabatan, lupa dengan teman. Karena dinaikkan jabatan, diinjak-injak teman dulu satu kantor. Karena tak mungkin saya bisa berkata jujur. Kalau aku berkata jujur, maka jabatanku akan turun. Dan itu terjadi. Coba lihat berapa banyak kriminal-kriminal. Karena dia tertahan. Karena saya sudah diangkat menjadi menteri, karena saya sudah diangkat menjadi semuanya jabatan, maka dia keluh, tak bisa juga lagi. Dia sebenarnya ada hak, ada batil, tak bisa dia menyuarakan dengan kata yang benar. Rasulullah akidahnya kuat, ditawarkan harta, semua tak mau Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yakin dengan Allah, Rasulullah yakin dengan surga. Jangankan dunia dengan seisinya, semua yang ada di alam semesta ini oleh paman-pamannya yang jahat untuk tidak menyebar agama Islam. Begitu Rasulullah menjadi akidah kuat. Makanya jaga akidah kita. Apa akidah itu? Akidah adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah tauhid. Sama dengan orang tahu kalau sedekah itu baik. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah sama dengan menanam satu biji. Dari satu biji tumbuh kemudian 7 tangkai. Di setiap 7 tangkai tumbuh lagi 100. Kita menanam satu biji, kita mendapatkan 700. Ditanya sama Pak Haji, berapa ngasih infak ke masjid itu? 2000. Kok begitu Pak Haji? Pak Haji tahu? Aku dari kecil tahu. Kalau berinfak bersedekah itu dibalas 700. Kenapa Pak Haji naruh 2000? Iya, kalau diganti sama Allah. Kalau tak diganti, berarti yang salah ilmunya, ibadahnya apa akidahnya? Akidah. Orang sekarang banyak berilmu,
Ibu, kenapa nggak ikut pengajian? Aduh, capek Ustaz. Kenapa nggak ikut pengajian? Kalau memang Allah tetapkan saya masuk surga, nggak usah pengajian Pak Ustaz. Kalau memang Allah tetapkan saya neraka, neraka. Ini namanya paham Jabariyah. Jangan seperti Jabariyah atau Mu'tazilah. Mu'tazilah apa kata manusia? Kalau Jabari apa kata Allah? Manusia tak bisa berkata apa-apa. Ini yang salah akidahnya. Datang anak kecil, datang anak itu yang sudah kuliah, ditengok sama ayah dan bundanya, berapa nilai kamu nak? 2,0 ya. Lah, kok sedikit? Bukankah aku sudah kasih laptop, kasih HP, SPP sudah dibayarin 2 tahun? Ayah, bunda, ingat, semua yang terjadi di dunia atas kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini anak sesat pakai dalil. Ayahnya mikir, benar juga ya. Apa yang terjadi? Tak bisa begitu, karena takdir menurut ahli sunnah wal jamaah al-kasbul ikhtiar. Ada takdir bisa memilih, ada takdir tak bisa memilih. Yang tak bisa memilih apa? Kenapa saya tidak dilahirkan jadi orang Amerika? Kenapa emangnya? Kalau orang Amerika kan mancung-mancung, kenapa hidungku pesek? Sudah takdir dari Allah, tak bisa dirubah. Makanya orang tak menerima dengan takdir, dioperasi. Hidung pakai plastik, bulu mata pakai plastik, pipi pakai plastik, dagu pakai plastik. Sekali ada orang bakar sampah, layu dia. Kada takdir yang tak bisa memilih. Kenapa saya tak jadi orang Arab? Tak bisa memilih. Yang bisa memilih saya nih. Saya mau duduk atau berdiri? Bisa. Bapak ibu setelah ke pengajian ini mau pulang ke rumah atau masih ngobrol dulu dengan temannya di masjid? Mau ke rumah atau masih ke warung dulu? Ibu bisa memilih. Yang tak bisa memilih adalah kita dilahirkan dari siapa. Jadi yang kedua adalah